Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Haitami. Di video ini kita akan mempelajari rumus sudut rangkap, sinus, kosinus, dan tangen. Pastikan teman-teman sudah mempelajari 3 video yang sudah dibahas sebelumnya, karena ini masih berkelanjutan ya. Nah, coba ingat-ingat lagi rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin cos kosin. Ingat ya, ini selalu diulang-ulang nih. Kalau operasinya penjumlahan, di sini juga dijumlahkan. Jadi sin cos kosin. Ingat ya. Kalau misalkan selisihnya, maka dikurangkan. Kalau di sini operasinya pengurangan, maka di sini juga dikurang untuk sin cos kosin, ya kan? Kemudian rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau kosinus, di sini operasinya penjumlahan, tetapi di sini operasinya pengurangan. Untuk mengingatnya ini cos sin gitu. Kemudian kalau selisih gimana? Nah, kalau di sini operasinya pengurangan, maka di sini dijumlahkan cos sin tetap. Nah, kemudian untuk tangen. Rumus jumlah dan selisih dua sudut tangen. Nah, tangen itu kan sin per cos ya. Teman-teman ingat-ingat aja nih. Kalau teman-teman sudah berhasil memahami rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus, juga rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus, teman-teman bisa memanfaatkan ini. Dimana untuk tan alfa ditambah beta, ini kan operasinya penjumlahan nih. Gabung antara sin dan cos. Ini kan penjumlahan. Lihat penjumlahan sin. Tuh, operasinya di sini penjumlahan, sini juga penjumlahan. Lihat operasi cos. Tuh, di sini penjumlahan, di sini pengurangan. Nah, ini penjumlahan, yang bawahnya pengurangan. Sin per cos. Ingat-ingat kan? Itu untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat rumus saja. Tapi terserah, teman-teman bisa menggunakan cara lain, silahkan. Nah, ininya tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kemudian kalau selisih gimana? Lihat ini pengurangan. Tuh, untuk sin pengurangan, operasinya kan tetap pengurangan. Ini juga pengurangan. Untuk cos, tuh, ya kan? Sehingga untuk memudahkan, teman-teman bisa menggunakan kedua rumus di atas. Selanjutnya, di video ini kita akan menemukan rumus sudut rangkap. Pertama untuk sinus dulu. Nah, teman-teman tadi sudah mengingat bahwa sin alfa ditambah beta itu sama aja dengan sin cos ditambah kosin gitu ya. Nah, kalau misalkan ini betanya kita ubah menjadi alfa, jadi sin alfa ditambah alfa. Nah, ini menjadi sudut rangkap atau sudut ganda, sama aja ya. Nah, sehingga sin alfa ditambah alfa itu bisa kita tulis sin alfa dikali cos alfa gitu kan. Sesuai ini tuh. Sin cos, kosin. Cos alfa, sin alfa. Nah, kemudian ini biar teman-teman gak bingung nih, posisinya dipindah aja nih. Sin alfa dengan cos alfa. Sin alfa duluan biar sama kayak yang depan. Nah, ini alfa ditambah alfa itu kan berarti 2 alfa ya. Jadi sin 2 alfa sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa. Ini hanya dipindah posisi. Lalu sin 2A sama dengan, nah ini kan sama nih. Kalau sama kan bisa kita jumlahkan. Ingat-ingat aljabar, A ditambah A sama dengan 2A. Ini juga sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa berarti jadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Sehingga kita menemukan nih rumus sudut rangkap untuk sinus, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Oke, sekarang kita lanjut untuk rumus sudut rangkap kosinus. Untuk kosinus, teman-teman gunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk kosinus yang ini ya. Ingat, cos sin. Sama kayak sinus. Betanya kita ubah menjadi alfa juga, sehingga menjadi cos alfa ditambah alfa. Nah, ini maka akan menjadi rumus sudut rangkap untuk kosinus. Ya sudah, berarti jadi cos, maka cos alfa gitu ya. Sin alfa gitu kan. Nah, kemudian ini jumlahkan nih, alfa ditambah alfa berarti
2 alfa ya. Sehingga ini menjadi cos 2 alfa sama dengan ini cos alfa dikali cos alfa berarti jadi cos kuadrat alfa. Sin alfa dikali sin alfa berarti jadi sin kuadrat alfa. Jelas ya? Nah, kita menemukan rumus sudut rangkap untuk kosinus. Ini yang pertama. Nah, teman-teman ingat lagi rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ingat gak ini? Kalau kita mau mencari cos kuadrat theta, berarti sin kuadrat theta kita pindahkan, sehingga menjadi cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Jelas ya? Nah, artinya ini cos kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Gitu. Jelas ya? Sehingga kita tulis 1 dikurang sin kuadrat alfa, yang ini diubah. Yang ini tetap dikurang sin kuadrat alfa. Jadi cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini kan negatif sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa gitu ya. Jadi negatif 2 sin kuadrat alfa. Nah, kalau teman-teman aljabarnya udah bagus nggak bakalan bingung nih. Ya sama kayak negatif A dikurangi A. Berarti kan jadi negatif 2A gitu. Nah, ini adalah rumus yang kedua nih. Sekarang teman-teman perhatikan lagi rumus yang ini. Cos 2 alfa. Ya kan, sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Tadi yang kita ubah kan cos kuadrat alfanya. Nah, sekarang kalau kita ubah sin kuadrat alfanya gimana? Nah, balik lagi ke sini. Rumus identitas dulu. Ingat-ingat teman-teman. Tadi kan kita cari cos kuadrat theta. Nah, sekarang coba kita cari sin kuadrat theta. Berarti cos kuadrat theta kita pindah ke ruas kanan kan gitu ya. Sehingga sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Jadi, sin kuadrat alfa ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Gitu kan? Yang ini kan sama nih. Ya. Nah, yang ini berarti 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, karena ini negatif, ya. Ini kalikan dulu. Negatif kali 1. Berarti jadi cos kuadrat alfa dikurang 1. Ini negatif kali negatif, berarti jadi positif kan? Jadi ditambah cos kuadrat alfa. Nah, ini cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Berarti jadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jelas ya? Nah, sehingga kita sudah menemukan rumus sudut rangkap untuk kosinus lengkap. Ada 3. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Oke, kita lanjut ke rumus sudut rangkap untuk tangen. Kita gunakan rumus jumlah 2 sudut untuk tangen ya. Yaitu tangen alfa ditambah beta sama dengan ini. Kita ubah betanya menjadi alfa, sama kayak tadi. Sehingga menjadi tan alfa ditambah alfa. Nah, kemudian ini tan alfa ditambah tan alfa, ya kan? Kemudian 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Ya udah, ini tan alfa ditambah tan alfa berarti 2 tan alfa kan gitu. Kemudian ini 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa berarti tan kuadrat alfa. Sehingga ini adalah rumus rangkap untuk tangen. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Oke, sekarang kita simpulkan rumus rangkap sinus tadi. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian rumus sudut rangkap kosinus, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini. Kemudian rumus sudut rangkap untuk tangen, yaitu tan 2 alfa sama dengan ini. Oke. Nah, teman-teman silahkan cari cara untuk menghafal. Ya, jadi kalau tadi sudah paham, maka dalam menghafal akan mudah. Gitu ya, makanya pahami cara penemuan rumusnya dari awal, dari video awal. Kalau teman-teman hanya mengandalkan hafalan, nanti akan cepat lupa. Tapi kalau teman-teman mempelajari proses penemuan rumusnya, maka kemungkinannya setelah teman-teman paham, menghafalnya mudah dan daya mengingatnya akan lebih lama gitu. Apalagi kalau teman-teman sering latihan soal, maka akan selalu ingat kan. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan, lihat di sini, besar sudut di ruas kanan nilainya setengah dari besar sudut di ruas kiri. Perhatikan, ini 2 alfa, sedangkan ini alfa, berarti kan setengahnya. Kalau kita berbicara sudut di ruas kanan, berarti yang ini kan, ini alfa itu adalah setengahnya.
Tapi kalau kita berbicara sudut yang di ruas kiri ini 2 alfa nih, berarti yang di kanan itu adalah 2 kalinya. Jelas ya? Karena kadang teman-teman harus ngubah dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Tergantung soalnya. Makanya harus betul-betul paham. Oke, sekarang biar lebih jelas gitu ya. Misalkan nih, sin 6 alfa. Oke, sin 6 alfa berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini kan? Ingat, di ruas kanan itu nilainya setengahnya dari ini. Nah, setengahnya berarti berapa? 3 alfa. Maka bisa kita tulis 2 sin 3 alfa dikali cos 3 alfa. Jelas ya? Kemudian gimana kalau sin 5 alfa? Ya sama kayak tadi. Berarti setengahnya. Setengahnya berarti 5 per 2. Nggak usah ditulis dalam bentuk desimal. Tulis aja dalam bentuk pecahan. Jadi 2 sin 5 per 2 alfa. Cos 5 per 2 alfa. Tapi bukan berarti nggak boleh ditulis dalam bentuk desimal ya. Kalaupun mau nulis dalam bentuk desimal ya nggak masalah. Tapi biasanya ditulisnya dalam bentuk pecahan. Berikutnya. Misalkan cos 4 alfa. Nah, cos 4 alfa berarti bisa kita ubah menjadi, ini 4 alfanya kita ubah menjadi 2 alfa. Nah, kalau yang pertama berarti jadi cos kuadrat 2 alfa dikurang sin kuadrat 2 alfa. Kalau kita gunakan rumus yang kedua berarti jadi 1 dikurang sin kuadrat 2 alfa. Kalau menggunakan yang ketiga berarti jadi 2 cos kuadrat 2 alfa dikurang 1. Lalu, misalkan lagi cos 3 alfa. Ya sama aja ya, berarti jadi 3 per 2. Oke, ini juga jadi 3 per 2, ini juga jadi 3 per 2. Kemudian, tan alfa. Nah, berarti ini tan alfa berapa nih? 1 kan, berarti sudutnya 1. Maka, jadi 2 tan 1 per 2 alfa per 1 dikurang tan kuadrat 1 per 2 alfa. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh 1, jika sin alfa sama dengan 3 per 5 dan alfa merupakan sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Kalau sudut lancip berarti di kuadran 1 ya. Oke, coba teman-teman buat segitiga siku-siku untuk menentukan cos alfa dan tan alfa. Di sini kan sudah disebutkan ya, sin alfa sama dengan 3 per 5. Ingat, sin alfa itu demi, depan per miring. Kalau kita tulis di sini A, misalkan kemudian di sini B, kemudian di sini adalah alfanya, sin alfa itu berarti depan. Depan ini berarti 3, miringnya ini berarti sini 5. Nah, kalau misalkan mau menghitung cos itu kan samping miring, ini sampingnya kan. Miringnya udah ada, sampingnya belum ada, maka kita cari dulu. Dengan menggunakan teorema Pitagoras. AB berarti akar kuadrat dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat gitu ya. Sehingga akar kuadrat dari 25 dikurang 9. Akar kuadrat dari 16 maka 4. Sehingga panjang AB adalah 4. Maka cos alfa sama dengan 4 per 5 kan gitu ya. Kemudian tan alfa, tan itu apa? Desa, depan samping berarti ini 3 per 4 gitu. Jelas ya? Kemudian, sin 2 alfa, ingat rumusnya, 2 sin alfa dikali cos alfa. Berarti, 2 dikali 3 per 5 dikali 4 per 5, kan gitu ya. Tinggal kali aja nih, 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 5 kali 5, 25. Jadi, 24 per 25. Oke, kemudian cos 2 alfa. Ada 3 kan rumusnya ya. Ya sudah, bisa gunakan tiga-tiganya, terserah teman-teman. Nah, saya gunakan yang pertama nih. Nanti teman-teman coba yang rumus kedua dan rumus ketiganya. Coba sendiri ya. Nah, ini cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa berarti 4 per 5 kuadrat gitu ya. Dikurang 3 per 5 kuadrat. 4 per 5 kuadrat berarti ini 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Jadi 16 per 25. 3 kali 3, 9. Ya, gitu ya. Jadi 9 per 25. Nah, 16 dikurang 9. 7 per 25. Nah, ini untuk cosnya. Tan 2 alfa. Rumusnya ini berarti kita masukkan angkanya. Jadi 2 dikali 3 per 4 per 1 dikurang 3 per 4 kuadrat. Nah, ini 2 per 4 kan bisa kita bagi nih. Nih, 4 dibagi 2 berarti kan 2 ya. Sehingga ini menjadi 3 per 2. Atau teman-teman boleh tulis aja 2 kali 3, 6 per 4 sama aja.
Tapi lebih enak langsung diperkecil. Jadi 3/2. Kemudian ini 1 dikurang, ini 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Jadi gini ya. Nah ini 1 ini kan sama aja dengan 16/16. Bener gak? Ya. Pokoknya kalau bentuk pecahan, kalau 1, lihat aja teman-teman penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 16. Jadi udah aja ubah jadi 16/16 gitu. Nah 16 dikurang 9 itu 7 ya. Maka jadi 3/2 per 7/16. Oke, teman-teman bisa gunakan konsep pecahan. Ini 3/2 dibagi 7/16. Oke, kalau dibagi berarti kita ubah jadi kali. Syaratnya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga 3/2 dikali, ini tadinya 7/16, kita balik jadi 16/7. Oke, kalau mau dikaliin silakan, nanti sederhanakan. Tapi kalau mau langsung biar lebih cepat ya. Ini 16 bisa kita bagi 2. 16 bagi 2 kan 8. Ya enggak? Jadi 3 kali 8, 24. Nah, ini kan tadi udah 1, berarti ya 1 kali 7, 7. Jadi 24/7. Gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh 2. Jika sin 2x sama dengan 1/3 akar 5 dan 2x lebih besar atau sama dengan 1/2 phi dan 2x lebih besar atau sama dengan phi, nilai dari cos x. Nah, teman-teman coba ini, bentuk ini bisa kita tulis menjadi akar 5/3. Ya kan? Sama aja kan? Gitu. Jadi akar 5/3. Sehingga kita buat segitiga siku-siku. Di sini A, sini B, kemudian di sini 2x berarti ya. Sin 2x. Sin 2x itu demi depan per miring, berarti depannya di sini. Berarti depannya ini akar 5, miringnya 3. Sehingga kita cari AB nih. AB sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu kan 9 ya. Akar 5 kuadrat itu 5, maaf nih salah. Ini bukan 4, harusnya 5. Oke, jadi 9 dikurang 5 itu adalah 4. Jadi akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka panjang AB-nya adalah 2. Nah, sekarang kalau cos 2x berarti cos 2x itu kan samping per miring ya. Sampingnya 2, miringnya 3. Tapi teman-teman perhatikan ini. 1/2 phi itu kan 90 derajat ya. Phi itu 180. Berarti ini berada di kuadran 2. Coba teman-teman ingat, cos di kuadran 2 bertanda apa? Negatif kan? Sehingga cos 2x itu adalah negatif 2/3. Gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus cos 2 alfa. Ya. Yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Kita gunakan rumus yang ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan rumus yang lain ada kendala. Coba aja teman-teman coba sendiri ya. Nah, di sini teman-teman jangan bingung ya. Alfa, X, Theta, dan lain-lain untuk menentukan sudut itu kan bisa dirubah-rubah. Ini bisa jadi A, bisa segala macam. Nah, itu jangan bingung. Sehingga ini juga bisa kita tulis ya jadi cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1 kan sama aja ya. Nah, ini kan cos 2x-nya udah ada nih, negatif 2/3. Berarti di sini kita ubah menjadi negatif 2/3. Sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Oke. Kalau ini kita pindah ke sini, berarti negatif 2/3 ditambah 1, kan gitu ya. Nah, berarti 2 cos kuadrat x sama dengan negatif 2/3 ditambah 1. Jelas ya? Posisi diusahakan teman-teman jangan bingung. Nah, sekarang kita hitung dulu ini. Negatif 2/3 ditambah 1. Kalau 1 berarti ini bisa kita ubah menjadi, lihat penyebutnya. Ini 3, berarti ini jadi 3/3. Ya enggak? Ini berarti sama aja dengan 3/3. Nah, negatif 2 ditambah 3 berarti kan 1. Artinya 2 cos kuadrat x sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya kita kan mau nyari cos x ya. Berarti kita buat dulu cos kuadrat x. Ini 2-nya kita pindah. Kalau kita pindah berarti ini 2 tinggal kalikan dengan 3. Cara cepatnya gitu ya. Cos kuadrat x sama dengan 1/6. Maka cos x sama dengan bisa positif akar 1/6, bisa negatif akar 1/6. Nentuin positif negatifnya di mana? Ya lihat ini. Ini kan 2x. Kalau x, ini kan yang ditanya cos x. Kalau x, berarti ini jadi phi/2. Phi/2 itu berapa? 90. Yang ini 1/2 dibagi 2 berarti jadi 1/4 phi. 1/4 phi itu adalah 45 derajat. Maka jadi antara 45 sampai 90. Berarti ada di kuadran berapa?
ada di kuadran 1. Sehingga yang kita ambil yang positif. Karena cos X-nya di kuadran 1. Gitu. Sehingga cos X sama dengan akar 1/6 itu kan bisa kita ubah menjadi akar 1 per akar 6 ya. Akar 1-nya itu adalah 1, akar 6-nya tetap akar 6. Gitu. Kemudian ini kita rasionalkan. Ingat, biasanya kalau penyebutnya dalam bentuk akar harus dirasionalkan. Sehingga kita kali dengan akar 6 per akar 6. 1 kali akar 6 ya akar 6. Akar 6 dikali akar 6 ya berarti 6 kan? Sehingga menjadi akar 6 per 6. Atau bisa ditulis juga 1 per 6 akar 6. Gitu. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh 3. Nilai dari 1 dikurang 2 sin kuadrat 22,5 derajat. Oke, teman-teman ingat-ingat. Kira-kira rumus yang cocok untuk bentuk ini rumus apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat. Berarti rumus yang cocok adalah cos 2 alfa. Ya nggak? Kan cos 2 alfa itu 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa teman-teman bisa jadi harus mengubah dari sini menjadi ini. Tergantung soalnya. Nah, di dalam soal ini ya berarti justru teman-teman ubah bentuk ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat 22,5 berarti menjadi cos 2 kali dari ini. Kan gitu ya. Jadi cos 2 kali 22,5 derajat. Jelas nggak nih? Jelas ya? Nah, 2 kali 22,5 berarti adalah cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat berapa? 1 per 2 akar 2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 4. Nilai dari 2 sin 37,5 derajat dikali cos 37,5 derajat. Ayo. Ini juga ingat-ingat bentuknya. Yang cocok dengan rumus ini berarti sin 2 alfa ya. Sehingga sin 2 alfa itu akan 2 sin A cos A. Tuh, ini jadi 2 sin A cos A. Tuh, cocok kan? Jadi 2 sin 37,5 derajat cos 37,5 derajat bisa kita ubah menjadi sin 2 dikali 37,5 derajat. Maka jadi sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat kan bukan sudut istimewa nih. Teman-teman ingat lagi, dan ini sudah pernah kita bahas sebetulnya di video yang pertama. Ya, jadi sin 75 derajatnya ubah menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Artinya teman-teman harus menggunakan rumus jumlah dua sudut untuk sinus. Rumusnya apa? Coba ingat gak? Sin alfa ditambah beta sama dengan sin cos sin. Sehingga menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Substitusikan aja angkanya. Sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 3. Oke, ini teman-teman lihat lagi aja ya. Kalau bingung gitu ya, lihat lagi aja di video yang pertama. Ini sudah dibahas dan sama banget ya. Jadi jawabannya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa juga yang ini. Disesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya dalam bentuk PG, cari mana bentuk mana yang ada di PG tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 4x ditambah 3 sin 2x sama dengan negatif 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x. X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, ini soal ini sebetulnya udah dibahas di soal persamaan bentuk kuadrat. Ya, jadi teman-teman bisa cek lagi tuh. Saya nggak akan bahas terlalu detail, hanya mengubah bentuknya aja. Ini cos 4x, ya kan? Nah, ini cos 4x-nya bisa kita ubah menjadi cos 2 dikali 2x. Ya nggak? Kan sudah diingatkan. Ruas kiri dan ruas kanan tadi sudah dibahas ya. Kalau kita mau ubah berarti ini jadi 2 kalinya. Atau setengahnya dari ini. Kalau kita mau nyari ini berarti 2 kalinya dari ini. Kan gitu. Jelas ya? Nah, kemudian ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Kenapa? Karena di sini dalam bentuk sin ya. Jadi kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Oke. Saya tampilkan hasilnya. Teman-teman tinggal lihat lagi aja di video yang persamaan bentuk kuadrat. Sama banget. Jadi ini udah dibahas. Jadi tinggal teman-teman cek lagi aja. Oke.
Yang jelas soal ini himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 165 derajat. Oke, jelas ya? Sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.